Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldo Berlidunia dengan NIM 0801 1282 530029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas Alpro nomor 12, di mana di sini saya menjadikan nomor 12 itu soalnya adalah untuk untuk membuat program dalam bahasa C++ yang di mana programnya akan menerima input yang bertipe char ya, yang bertipe char, dan kemudian program akan mengecek apakah input yang kita masukkan itu habis dibagi 25. Nah, daripada berlama-lama, kita langsung saja ke programnya. Sini saya sudah buat programnya, jadi saya tinggal menjelaskan bagaimana alur dari program ini. Langsung saja kita ke fungsi utama ya. Di sini kita siapkan dulu eh, variabel yang bertipe char karena kita akan menginput nilai itu yang bertipe char. Berarti kita siapkan satu variabel ya A, misalkan char A di sini 20 ya untuk penyimpan nilainya sebanyak 20 digit. Kemudian di sini I sama dengan 0 dan N sama dengan 0. Nah, ini berupa I untuk loop ya, untuk perulangan. Dan N di sini, N ini untuk pengisian nilai nanti. Untuk pengisian nilai yang dari cara nanti. Lanjut ya, terus di sini sin A. Kita akan program akan menerima input dari user untuk variabel A yang bertipe char. Nah, kemudian sesudah program menerima input dari user, program akan melakukan perulangan. Yang dimana perulangan dengan tipe while di sini. Nah, yang dimana tipe while itu dia akan terus berulang selama kondisi di dalamnya itu terpenuhi. Kondisi while yang di sini itu sebagai berikut. Nah, maksud dari kondisi ini sebagai penunjuk indeks yang ada di dalam array A. Karena tadi char, char A yang kita masuk itu kan terdiri dari beberapa digit. Nah, dan yang tidak sama, ini tidak sama ya, tidak sama dengan nol. Nah, maksudnya ini jumlah karakter. Jumlah karakter yang ada pada area. Jadi misalkan gimana ya? Misalkan kita input 3 kan. 1, 2, 3 gitu. Ada nilainya kan. Nah, kemudian jika tip array A ini sudah melewati batasnya nilainya, maka dia akan keluar dari loop gitu. Nah, terus lanjut ya. Ketika pernyataan ini terpenuhi, maka kondisi di dalam while ini akan dijalankan oleh program. Yang dimana tadi N-nya masih 0 ya. Berarti di sini 0 kali 10 itu 0 ya. Di sini. Nah, ini program yang ini itu berupa perubahan dari char menjadi bilangan integer. Oke. Jadi ini di sini. Nah, di sini ini berupa perubahannya ya. Nah, ini kenapa ini dia pakai 0? Karena 0 itu di dalam tabel ASCII berupa 40 berapa? 48. 48. 46, 48, bentar-bentar. Lihat dulu. Saya lihat dulu. Tadi saya sudah lihat ya di tabel. Hmm. Nah, 0 itu berupa 48. Yang dimana ketika AI untuk nilai 1, 2, 3 itu akan bertambah dari 48. Misalkan bilangan 2 berarti ininya di tabel ASCII itu 50 gitu. Makanya di sini patokan selisihnya untuk mengetahui bilangan itu berapa yang aslinya dalam bilangan bulat itu dikurangi dengan 0. Nah, paham kan? Jadi di dalam tabel ASCII patokannya itu adalah 0, ini mana 0 itu 48 nilainya. Dan seterusnya itu bertambah dari 48 untuk karakter char. Makanya ketika kita rubah ke dalam integer, nilai dari bilangan bulat sebenarnya itu berupa nilai char A ini dikurang sama patokan yang awalnya itu char 0 ya.
Nah, kemudian apa ini N kali 10 ini? Nah, N kali 10 ini bermaksud untuk eh mengetahui apa ini satuannya. Jadi misalkan pada saat pertama kan satuannya masih satu ya. Misalkan kita jalani programnya 125 gitu. 125 kita masukkan berarti loopnya satu jalan sini sini berarti satu ini satu pas 9 ini satu satu ditambah nol satu nilai n sekarang satu. Nah, dari nilai n sekarang satu dan ini juga naik i plus plus. Kenapa naik? Karena untuk melakukan pengecekan selanjutnya. Karena ini bukan for ya, tapi while supaya dia melakukan update. Jadi kita lakukan di dalam while-nya. Nah, kemudian ketika sudah satu, dia lakukan pengecekan lagi. Jika masih ada nilainya, dia lanjut ke dalam sini. Yang dimana tadi nilai n-nya itu satu, berarti satu dikali 10. Nah, dari situ, itu sudah berupa itu ya, berupa bilangan selanjutnya kan. Karena setelah bilangan satu, satuan, itu lanjut puluhan. Dan setelah dapat nilainya lagi, itu lanjut ke ratusan gitu. Makanya dia n kali 10. Oke, udah dipahami ya? Nah, ini. Terus, ketika nilai N sudah didapatkan, itulah kenapa nilai N tadi integer ya. Karena untuk mengubah nilai dari char itu menjadi integer. Ketika nilai N sudah diketahui berapa nilainya, maka kita akan melakukan pengecekan. Di mana pengecekan ini itu sesuai syarat yang ada pada soal. Ketika N-nya habis dibagi 25, berarti dia outputnya habis dibagi 25. Ketika N-nya tidak habis dibagi 25, maka outputnya tidak habis dibagi 25. Tinggal kita buat kondisinya saja di sini. Oke, mungkin bisa kita running untuk programnya. Sini kita masukin bilangan misal 125. Nah, outputnya habis dibagi 25. Contoh lain mungkin bisa kita output bilangan yang bukan habis dibagi 25. Bentar. Mungkin bisa 21. Tidak habis dibagi 25. Oke, seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai flowchart dan lain-lainnya. Di sini saya sudah membuat flowchartnya di dalam laporan Alpro ya. Nah, di sini dimulai dari start. Bentuk oval, kemudian di sini karena tadi I sama N-nya diisi dengan 0, jadi proses terlebih dahulu. Kemudian baru input A tadi. Nah, ini masuk ke loop atau perulangan while. Perulangan while tidak pakai segi 6 ya. Segi 6 untuk perulangan for saja, perulangan while pakai decision untuk flowchartnya. Nah, kemudian jika dia benar kondisinya terpenuhi, maka dia akan melakukan proses yang mengubah nilai char tadi menjadi integer. Nah, jika dia salah, tidak terpenuhi lagi, maka ini dia akan melakukan pengecekan, masuk ke kondisi baru, melakukan pengecekan apakah nilai n yang sudah dimasukkan tadi, sudah dapat tadi, habis dibagi 25. Jika iya, output ini, jika tidak, output ini. Simple ya. Pseudocode-nya ya sama saja, bedanya ini cuma pakai bahasa pascal. Integer 20 char ya, in integer, void masukkan bilangan read terus i diisi dengan 0, n diisi dengan 0, ini perulangan loopnya ya, tidak sama dengan 0, ini tidak sama di dalam ini, tidak sama, dia kayak gini. Nah, di dalam pascal tidak sama, kodenya kayak gini ya. Oke, ini ya benar. Ini kayak gini, ini kayak gini. And while in and mode, ini baru lulus mode ya kalau di dalam bahasa Pascal. Up and dan seterusnya. Oke, untuk programnya tadi yang ada di kode blocks dan untuk penjelasan programnya akan saya bacakan. Program dibuat untuk mengecek apakah suatu bilangan habis dibagi 25 atau tidak. Program mendeklarasikan array A ya, terus I, N. Ini bilangan bulat bertipe, dan yang ini bertipe string. Char bertipe char. Ini program meminta memasukkan sebuah bilangan
Nah, input disimpan ke dalam ini char ke variabel A. Char ya. Char ke variabel A. Program menggunakan ulangan while membaca sampai tanda akhir. Setiap karakter angka dikonversi menjadi seperti ini ya. Nah, ini konversinya tadi. Terus ini nilai N dibentuk dengan rumus N. Ini konversi ya, karena char itu tidak bisa dioperasikan. Jadi dikonversi ke dalam tabel ASCII terlebih dahulu. Semua karakter diproses dari input, kemudian program melakukan pengecekan. Kemudian jika iya, maka output ini, jika tidak, output ini. Program menampilkan hasil pengecekan ke layar dan selesai. Oke. Mungkin itu saja untuk penyampaian mengenai soal ini. Saya Aldo Berdonia selaku pembuat video ini merasa masih ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf atas itu. See you next time untuk video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.